Pagi, Bu. Bertemu lagi dengan Ibu Darasyada, guru terhebat, terdahsyat sepanjang hayat dunia akhirat. Kalau kau suka hati tepuk tangan, Hati-hati. kalau kau suka hati tepuk tangan, Hati-hati. kalau kau suka hati tepuk tangan. Hati-hati. Oke, baiklah. Sudah bersemangat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Ketua kelas silakan pimpin doa. Okay, my teacher and my friend, before we study, let's pray together. Pray begin. Finish. Greeting for our teacher. Oke, good morning anak-anak. Nah, selanjutnya untuk menanamkan cinta nasionalisme kalian pada negara ini, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri. Baik, terima kasih. Selamat duduk kembali. Hari ini ada yang tidak datang? Siapa? Siapa Ilham? Ada lagi? Ya, kita doakan semoga Ilham cepat sembuh ya dan dapat belajar kembali. Bagaimana anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Silakan periksa laci-lacinya, kalau ada sampah dibersihkan dulu, bajunya dirapikan, mejanya dirapikan, siapkan pulpen dan bukunya di atas mejanya masing-masing. Sudah siap? Sudah kelompok ini sudah siap? Bagian kanan saya sudah siap? Bagian ujung kelas sudah siap? Bagian ujung kelas sebelah kiri sudah siap? Bagian kiri sudah siap? Sudah siap. Nah, materi pertemuan yang lalu adalah menceritakan kembali isi legenda. Nah, hari ini kita akan belajar menelaah struktur teks legenda Batu Bayun yang dibaca. Dengan tujuan pembelajaran, dengan membaca, peserta didik dapat menelaah bagian orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda dari teks legenda dengan benar. Apa yang manfaat menelaah struktur teks legenda? Ada yang tahu? Ya, silakan. Manfaatnya adalah saya dapat mengenal legenda dari berbagai daerah di Indonesia. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Nah, sebelum mengerjakan menelaah isi teks legenda, marilah kita saksikan tayangan video berikut ini.
Dia merupakan cerita apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Cerita apa? Cerita apa ini video tadi? Siapa tadi yang jawab barusan? Ya, silakan. Apa jawabannya? Legenda. Ya, bagus sekali. Ada yang sudah paham kalau ini adalah legenda. Kita lanjutkan kembali, ya. Dia putus asa. Saat Toba memutuskan untuk pulang, tiba-tiba ada yang menarik umpannya. Toba kegirangan dan menarik pancingnya. Wah, ada ikan besar. Seru Toba. Benar saja. Di ujung airnya tersangkut ikan besar bersisik emas. Toba segera membawa ikan besar itu untuk dimasak di rumah. Sampai di rumah, Toba kecewa sebab bayi bakarnya menangis. Kata perempuan itu setelah Toba selesai makan. Toba sangat terkejut mendengar perkataannya. Katakan, apa syaratnya? Jika kita menikah nanti, jangan pernah mengungkit asal mulaku sebagai seekor ikan. Aku tidak akan menanggung akibatnya jika kamu melanggarnya. Toba menyanggupinya. Baginya itu syarat yang mudah. Toba dan perempuan itu akhirnya menikah. Toba Kita rasa Samosir, jika terus dimanjakan, dia malah jadi malapetaka. istri Toba tersenyum dan berkata, bersabarlah Kanda. Suatu hari nanti, Samosir akan menjadi Sangat bisa, tapi kesabaran Tuhan ada batasnya. Suatu hari, istri Toba membujuk Samosir untuk mau mengantar makanan ke ladang untuk Toba. Semula Samosir tidak mau, namun di kejauhan Samosir datang dengan berlari-lari. Kemana saja kamu Samosir? Ayah sudah menunggumu lama sekali. Huh, Samosir tidak menjawab dan langsung memberikan rantang berisi makanan. Betapa terkejutnya Toba, sebab hanya menemukan sisa makanan yang sedikit sekali. Samosir, kamu sudah memakan makanan ayah ya? Kelakuanmu ini sudah di luar batas. Dasar anak ikan. Kembali kamu. Kemarahan Toba tidak terbendung. Samosir, cepatlah kau lari ke atas bukit, nak, sebelum air bah datang. Baik, Ibu. Samosir menurut. Maka segeralah langit berwarna gelap dan petir menyambar-nyambar. Tiba-tiba air bah muncul dari arah sungai. Istri Toba tiba-tiba meloncat ke dalam air bah dan dia tidak sempat melarikan diri. Toba hanyut dan tenggelam dalam air bah. Segera saja air bah menggenangi seluruh lembah dan hanya menyisakan pucuk bukit di tengahnya. Di bukit itu Samosir sembunyi. Namun saat air bah menjadi danau, Samosir pun menjadi pulau. Itulah sebabnya danau itu dinamai Danau Toba dan pulau di tengahnya disebut Samosir. Nah, baik. Sudah kalian saksikan video tadi anak-anak ya? Ya. Apakah kalian sudah pernah menelaah struktur dari legenda Danau Toba? Belum. Nah, baiklah. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menelaah struktur teks legenda. Minggu lalu saya sudah membagi kelompok dan nama-namanya sudah tertulis pada minggu lalu. Nah, silakan anak-anak mencari tempat duduknya sesuai yang sudah saya tetapkan. Di sini kelompok 1, kelompok 2, di sana kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan anak-anak sesuai dengan kelompoknya, silakan. Sini. Nah, baik.
ajarnya sudah saya bagikan ya. Tadinya untuk menelaah struktur teks legenda. Nah, di sini di depan kalian sudah ada gambar pohon beringin dengan daun berwarna hijau, batangnya berwarna orange, dan di sini ada rumput-rumputnya. Nah, di sini saya akan beritahukan di bahan ajar kalian itu berjudul apa? Kelompok 4, silakan baca judulnya apa? Ini yang di bahan ajar, cerita apa judulnya? Baik anak-anak, pada bahan ajar kalian yang saya bagikan ada judul legenda sepasang batu di tepi danau Lokawar. Nah, kalian akan menelaah strukturnya. Nah, bagaimana cara menelaah strukturnya? Pertama kali adalah kalian harus menentukan struktur teks legenda tersebut. Coba kakak. Nah, kita akan menelaah struktur teks legenda yang berjudul sepasang batu di tepi danau Lokawar. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang menelaah struktur teks legenda ya. Nah, sekarang kalian, nah di sini bagaimana cara menelaahnya? Orientasi terletak di bagian akar. Kenapa di bagian akar? Karena merupakan pengenalan latar dan tokoh ya anak-anak ya. Merupakan apa tadi? Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap komplikasi. Nah, komplikasi itu merupakan puncaknya permasalahan. Makanya komplikasi diletakkan di bagian atas pohon. Ingat saja kata kuncinya puncak, berarti dia di puncak bagian pohon. Nah, kemudian ada namanya resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian dari ceritanya. Penyelesaian dari cerita letaknya sudah mau selesai di belakang pohon ini. Ya. Nah, kemudian ada namanya koda. Koda merupakan pesan ya, pesan yang disampaikan dalam cerita. Nah, pesan ada di bawah. Nah, bagaimana cara menelaah strukturnya? Kemudian kalian harus mencari bukti-bukti datanya. Di dalam orientasi bukti datanya. Silakan dibaca Bella bukti data dari cerita legenda sepasang batu di tepi danau Lokawar. Bagian orientasi. Bukti data. Pada zaman dahulu di negeri Aceh hiduplah seorang gadis berwajah cantik. Ya, cukup. Kemudian analisis simpulannya. Analisis simpulan. Bagian orientasi yang dicantumkan sebagai bukti sudah tepat karena terdapat pengenalan latar dan tokoh. Nah, berarti orientasinya berada di mana? Di mana? Di bagian akar. Di bagian akar. Selanjutnya baca untuk legenda sepasang batu di tepi danau Lokawar. Lanjutkan, Tata. Kecantikan gadis tersebut terdengar sampai ke negeri sebelah lautan. Seorang pemuda tampan yang berasal dari keluarga. Ya, cukup. Kemudian baca analisis simpulannya. Analisis simpulannya, baca. Bagian apa kalau analisis simpulan? Di bagian komplikasinya. Si gadis akhirnya menerima pinangan si pemuda setelah keluarganya memberi restu kepadanya. Pesta pernikahan pun langsung dilangsungkan. Ya, cukup. Bagian analisis simpulannya, analisisnya dibaca. Ada analisis simpulannya?
Nah, analisis simpulannya, bagian komplikasi yang dicantumkan sebagai bukti sudah tepat yang merupakan klimaks cerita. Petaka pun terjadi sesaat setelah si gadis menolehkan wajahnya ke belakang. Seketika itu pula tubuh si gadis menjadi batu. Letaknya kita letakkan di mana? Di puncak pohon. Merupakan puncak cerita. Kemudian ada namanya yang ketiga adalah resolusi. Nah, resolusi ada yang bisa membacakan analisis simpulan resolusi? Dari cerita legenda sepasang batu di tepi danau Lontawa. Silakan kelompok 3 bacakan. Analisis simpulannya bagian resolusi. Bagian resolusi analisis simpulan. Bagian resolusi yang dicantumkan sebagai bukti sudah tepat karena merupakan penyelesaian cerita. Permohonan pun dikabulkan. Selesai memohon, tubuh si pemuda yang berasal dari negeri seberang itu pun berubah pula menjadi batu. Sepasang batu itu tetap berada di pinggir danau Ektawa sampai saat ini. Ya, cukup. Berarti letaknya di mana? Di bagian pohon. Kemudian ada bagian koda. Ada yang bisa membacakan bagian koda? Ya, bagian koda. Ada yang bisa membacakan bagian koda untuk analisis simpulan? Analisis simpulan. Kodanya apa? Koda dari cerita itu apa? Pesannya? Jangan ingkar janji. Ya, analisis simpulannya? Bagian koda yang dicantumkan sebagai bukti sudah tepat karena merupakan pesan cerita. Ya, baik. Berarti letaknya di bagian sudah paham anak-anak? Paham. Bagaimana kelompok 1 sudah paham cara mengerjakannya? Sudah Bu. Kelompok 2 sudah paham? Sudah Bu. Kelompok 3? Sudah Bu. Kelompok 4? Sudah, Bu. Nah, saya akan membagikan lembar kerja peserta didiknya ya. Nih. Ini untuk kelompok 1. Kemudian ini untuk kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik. Cara mengerjakannya, kalian harus membaca teks Batu Bayu. Kemudian kalian telaah strukturnya dari mulai struktur yang pertama adalah orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Sesuai dengan bahan ajar yang sudah saya bagikan dan yang sudah saya jelaskan tadi pada media pohon telaah. Nah, kemudian dimulai dari mencari bukti data, menganalisis simpulan, dan mencari simpulannya. Saya beri waktu 15 menit untuk mengerjakan ya anak-anak ya. Ya, Bu. Silakan dikerjakan. Ada yang belum paham cara mengerjakannya? Sudah. Bagaimana kelompok 1? Ada yang belum paham bagaimana? Orientasi itu apa ya, Bu? Nah, orientasi itu. Nah, di sini terminalannya kalian mencari bukti data, mencari dulu strukturnya, kemudian mencari bukti datanya, menganalisis simpulannya. Bisa dilihat dari cara kemudian di media ya. Lalu kemudian kelompok 2. Nah, komplikasi itu cara mengerjakan lihat di bagian ini jadi aspek komplikasi itu berarti puncak
kalian di alam hukum. Nah, kalian di sini mencari bukti datanya. Bukti datanya yang mana untuk menunjukkan bahwa masalah itu sudah selesai. Kemudian simpulannya, simpulan itu alasan analisisnya. Mengapa peristiwa itu selesai? Kenapa disebut dengan selesai? Kalian mempelajari strukturnya lagi. Kemudian simpulannya sudah paham? Baru. Dan kelompok 4 anak-anak harus fokus ya dalam mengerjakannya. Siapa yang bisa menyelesaikan terlebih dahulu dan dengan tepat saya akan berikan nilai 100. Ya Bu. Nah, sudah selesai anak-anak? Baiklah. Saatnya menyampaikan hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan bersama teman kelompok kalian. Nah, untuk presentasi saya akan membagi kelompok 1 dan kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 4 akan memberi tanggapan kepada masing-masing. Jadi kelompok 1 yang maju yang menanggapi kelompok 2. Kemudian kelompok 3 yang maju yang menanggapi kelompok 4. Paham anak-anak? Paham. Nah, baiklah, saya akan persilakan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya.
batu bayu. Saya akan menempelkan orientasi di bagian akar karena pengenalan latar dan tokoh. Orientasinya yaitu pada zaman dahulu kala, tepatnya di desa Tumbang Baroy, Kecamatan Sanaman Mantika, Kabupaten Katingan. Hiduplah suatu keluarga, ialah keluarga Bayu dan istrinya, bernama Nyai Puing, dan belum mempunyai seorang keturunan. Hidup mereka pas-pasan. Pekerjaan setiap harinya hanya seorang nelayan, menangkap ikan. Saya akan menempelkan bagian komplikasi di puncak pohon karena merupakan puncaknya permasalahan. Komplikasinya yaitu tiba-tiba muncul ikan patin yang sangat besar dan bisa bicara. Jadi batu mereka tidak mendengar kata-kata ikan tersebut. Setelah ikan tersebut mati, Bayu kaget sekali tulang ikan berubah menjadi emas. Tapi tiba-tiba hujan deras, angin bertiup kencang, dan air hujan berubah menjadi batu-batu kecil dan lama-lama bertambah besar. Batu-batu besar itu mengenai Bayu serta istrinya berteriak, tetapi tidak ada yang menolong. Saya akan menempelkan resolusi karena penyelesaian masalah cerita. Resolusi: Batu Bayu dan Nyi Puhing berubah menjadi batu. Saya akan menyampaikan bagian kode di akar karena pesan dalam cerita. Pesan dalam cerita tersebut adalah jangan melanggar janji. Selanjutnya kami akan menganalisis struktur teks legenda. Bagian orientasi, bukti data. Pada zaman dahulu kala, tepatnya di desa Tumbang Baroy, Kecamatan Sanaman Mantika, Kabupaten Katingan. Hiduplah satu keluarga, ialah keluarga Bayu dan istrinya bernama Nyai Puing dan belum mempunyai seorang keturunan. Analisis simpulan. Bagian orientasi yang dicantumkan sebagai bukti sudah tepat karena terdapat pengenalan latar dan tokoh. Pada zaman dahulu kala, tepatnya di desa Tumbang Baroy, Kecamatan Sanaman Mantika, Kabupaten Katingan. Hiduplah satu keluarga, ialah keluarga Bayu dan istrinya bernama Nyai Puing dan belum mempunyai seorang keturunan. Simpulan. Jadi bagaimana orientasi sudah memuat pengenalan latar dan tokoh? Bagian komplikasi, bukti data. Tiba-tiba muncul ikan patin yang sangat besar sampai mereka tidak kuat mengangkatnya berdua. Setelah masuk dalam perahu, tiba-tiba ikan tersebut bisa ngomong. Katanya, jangan dulu kau bunuh aku Bayu sebelum hujan ini berhenti. Kalau engkau berdua bunuh aku, hujan belum berhenti, maka kalian akan jadi batu. Mereka tidak mendengar kata-kata ikan tersebut. Setelah ikan tersebut mati, Bayu kaget sekali ketika tulang ikan tersebut berubah menjadi emas. Tapi tiba-tiba hujan deras, angin bertiup kencang dan air hujan berubah menjadi batu-batu kecil dan lama-lama bertambah besar. Batu-batu itu mengenai Bayu serta istrinya berteriak tapi tidak ada yang menolong. Analisis simpulan. Bagian komplikasi yang dicantumkan sebagai bukti sudah tepat karena merupakan klimaks cerita, yaitu tiba-tiba hujan deras, angin bertiup kencang dan air hujan berubah menjadi batu kecil dan lama-lama bertambah besar. Batu-batu besar itu mengenai Bayu serta istrinya berteriak tapi tidak ada yang menolong. Simpulan, jadi berdasarkan analisis, bagian komplikasi sudah memuat klimaks cerita. Resolusi: Batu Bayu dan Nyi Puhing berubah menjadi batu. Analisis simpulan. Bagian resolusi yang dicantumkan sebagai bukti sudah tepat karena merupakan penyelesaian cerita. Batu Bayu dan Nyi Puhing berubah menjadi batu. Simpulan. Jadi berdasarkan analisis, bagian resolusi sudah memuat penyelesaian cerita. Kode, jangan melanggar janji. Setelah masuk dalam perahu, tiba-tiba ikan tersebut bisa ngomong. Katanya, jangan dulu kau bunuh aku
Bayu sebelum hujan ini berhenti. Kalau engkau berdua bunuh aku, hujan belum berhenti, maka kalian akan menjadi batu. Mereka tidak mendengar kata-kata ikan tersebut. Analisis simpulan. Bagian kode yang dicantumkan sebagai bukti sudah tepat karena merupakan pesan cerita. Kalau engkau berdua bunuh aku, hujan belum berhenti, maka kalian akan menjadi batu. Mereka tidak mendengar kata-kata ikan tersebut. Simpulan. Jadi berdasarkan analisis, bagian resolusi sudah memuat pesan cerita. Sekian dari kami, selamat pagi. Selamat Pagi. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan ditanggapi dari kelompok 2. Kami akan menanggapi kelompok 1. Keseluruhan isi yang disampaikan oleh kelompok 1 sudah bagus, Bu. Dan bagian orientasi sudah memuat latar dan tokoh. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kelompok 1. Selanjutnya, presentasi yang kedua adalah dari kelompok 3. Silakan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan diskusinya. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami menelaah struktur teks legenda Batu Bayu. Di sini saya akan menempelkan bagian orientasi di akar, karena bagian orientasi adalah pengenalan latar dan tokoh. Orientasinya adalah pada zaman dahulu kala, tepatnya di desa Tumbang Barawi, Kecamatan Sarangan, Nantikai, Kabupaten Katingan, hiduplah satu keluarga, ialah keluarga Bayu dan istrinya, bernama Nyai Putri, dan belum mempunyai seorang keturunan. Hidup mereka pas-pasan, pekerjaan setiap hari hanya seorang nelayan menangkap ikan. Saya akan menempelkan komplikasi yang letaknya di puncak pohon karena puncaknya bermasalah. Komplikasi. Tiba-tiba muncul ikan patin yang sangat besar sampai-sampai mereka tidak kuat mengangkatnya berdua. Setelah masuk dalam perahu, tiba-tiba ikan tersebut bisa ngomong. Katanya, jangan dulu kau bunuh aku, Bayu, setelah hujan ini berhenti. Kalau engkau berdua bunuh aku, hujan belum berhenti, maka kalian akan jadi batu. Mereka tidak mendengar kata-kata ikan tersebut. Setelah ikan tersebut mati, batu-batu besar itu mengenai Bayu serta istrinya berteriak, tetapi tidak ada yang menolong. Saya akan menempelkan resolusi di bagian batang pohon karena memuat penyelesaian masalah. Resolusinya Batu Bayu dan Nyai Puri berubah menjadi batu. Saya akan menempelkan bagian kode yang terletak di bagian akar. Kodenya yaitu jangan lelah janji. Selanjutnya, kami akan menganalisis struktur teks legenda Batu Bayu. Bagian orientasi, bukti data. Pada zaman dahulu kala, tepatnya di desa Tumbang Barawi, Kecamatan Sana, Mantikai, Kabupaten Katingan, hiduplah satu keluarga, ialah keluarga Bayu dan istrinya bernama Nyai Puri, dan belum mempunyai seorang keturunan. Analisis simpulan. Bagian orientasi yang dicantumkan sebagai bukti sudah tepat karena terdapat pengenalan latar dan tokoh. Pada zaman dahulu kala, tepatnya di desa Tumbang Barawi, Kecamatan Sana, Mantikai, Kabupaten Katingan, hiduplah satu keluarga, ialah keluarga Bayu dan istrinya bernama Nyai Puri, dan belum mempunyai seorang keturunan. Simpulan. Jadi, bagian orientasi sudah membuat pengenalan latar dan tokoh. Komplikasi bukti data. Tiba-tiba muncul ikan patin yang sangat besar sampai-sampai mereka tidak kuat mengangkatnya berdua. Setelah masuk dalam perahu, tiba-tiba ikan tersebut bisa ngomong. Katanya,
Setelah hujan ini berhenti, kalau engkau berdua bunuh aku, hujan belum berhenti, maka kalian akan jadi batu. Mereka tidak mendengar kata ikan tersebut. Setelah ikan tersebut mati, Bayu kaget. Setelah pulang, ikan berubah menjadi emas. Tapi tiba-tiba hujan deras, angin bertiup kencang dan air hujan berubah menjadi batu kecil dan lama-lama bertambah besar. Batu-batu besar itu mengenai Bayu serta istrinya berteriak, tetapi tidak ada yang menolong Bayu. Analisis simpulan. Bagian komplikasi yang tercantum sebagai bukti sudah tepat karena merupakan kalimat cerita. Tapi tiba-tiba hujan deras, angin bertiup kencang dan air hujan berubah menjadi batu-batu kecil dan lama-lama bertambah besar. Batu-batu besar itu mengenai Bayu serta istrinya berteriak, tetapi tidak ada yang menolong. Simpulan. Jadi berdasarkan analisis, bagian komplikasi sudah memuat kalimat cerita. Solusi. Batu-batu Nyai Puing berubah menjadi batu. Analisis simpulan. Bagian resolusi yang dicantumkan sebagai bukti sudah tepat karena merupakan penyelesaian cerita. Batu Bayu dan Nyai Puing berubah menjadi batu. Simpulan. Jadi berdasarkan analisis bagian resolusi sudah memuat penyelesaian cerita. Koda. Jangan melanggar janji. Setelah masuk dalam perahu, tiba-tiba ikan tersebut bisa ngomong. Katanya, jangan dulu kau bunuh aku, Bayu, sebelum hujan ini berhenti. Kalau kau berdua bunuh aku, hujan belum berhenti, maka kalian akan jadi batu. Mereka tidak mendengar kata-kata ikan tersebut. Analisis simpulan. Bagian koda yang dicantumkan sebagai bukti sudah tepat karena merupakan pesan cerita. Sekian dari kami. Selamat pagi. Baik, terima kasih dari kelompok 3. Nah, saya persilakan pada kelompok 4 untuk menanggapi presentasi dari kelompok 3. Silakan. Kami dari kelompok 4 akan menanggapi kelompok 3. Keseluruhan isi yang disampaikan oleh kelompok 3 sudah bagus dan bagian komplikasi sudah memuat kalimat cerita. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4 yang sudah memberi tanggapan. Tepuk tangan semuanya. Kelompok 3, saya persilakan untuk kembali. Nah, untuk semua kelompok saya berikan nilai 100. Terima kasih. Nah, anak-anak, untuk mengetahui pemahaman kalian, untuk menambah seberapa pemahaman kalian hari ini, maka saya akan memberikan tugas. Nah, ini adalah tugasnya. Masing-masing ini mengerjakan satu orang masing-masing ya, tidak kerja kelompok lagi ya. Nanti dibagi tuh kelompoknya ya.
Adit, kerjakan sendiri soalnya tidak boleh kerja sama ya Adit. Kawana kerjakan sendiri soalnya tidak boleh bekerja sama. Jadi kerjakan sendiri soalnya ya tidak boleh bekerja sama ya Adit. Rufena kerjakan sendiri soalnya tidak boleh bekerja sama dengan temannya. Aulia juga. Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai bisa dikumpul. Dari tiap kelompok, perwakilan mengumpulkan teman dari kelompoknya. Oke, sudah selesai semuanya? Oh, belum ketinggalan, ada yang ketinggalan. Nah, saya perhatikan tugas kalian. Wah, benar semua tugasnya ini. Kaira, tugasnya benar semua. Intan, Heranda, Awana, ini tidak bekerja sama kan? Tidak, Bu. Ini Aulia, Vera, Vina, Reki, benar semua tugasnya ini. Kemudian Kalista, Maya, Felicia, Adit, bagus sekali. Tugasnya benar semua, tidak bekerja sama kan? Tidak, Bu. Kemudian Bella, Heru, Edi, dan Tata, tugasnya benar semua. Bagus sekali, tepuk tangan semuanya. Saya berikan nilai 100 untuk tugas yang sudah tepat dan benar. Nah, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah menelaah struktur teks berbeda. Harus disertai bukti data, analisis simpulan, dan simpulan dari teks berbeda. Ya, bagus sekali. Jadi, simpulan pembelajaran pada hari ini adalah menelaah struktur teks legenda dengan bukti data, analisis simpulan, dan simpulan. Nah, kemudian bagaimana? Saya mau tanya dulu, Bella. Iya, Bu. Apa yang kamu rasakan setelah mempelajari teks legenda hari ini? Lebih mengetahui tentang menelaah struktur teks legenda. Ya, bagus sekali. Jadi, bagaimana? Ada lagi ya?
Kaira, apakah kamu sebelumnya memahami cara menelaah struktur teks legenda sebelum pelajaran hari ini? Belum. Tapi setelah saya mempelajari pembelajaran hari ini, saya bisa menelaah struktur teks legenda. Ya, bagus sekali. Semoga anak-anak semuanya bisa menelaah struktur teks legenda setelah pembelajaran hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan belajar memerankan isi teks legenda. Baiklah, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Sebelum ditutup, ketua kelas pimpin doa untuk hari ini. Okay, my teacher and my friend, before we go home, let's pray together. Pray begin. Finish. Greeting for our teacher. Doa.